Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin, ya Bilal, haddithni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu daffana alaik baina yadayya fil jannah. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa satu hari baginda Rasulullah bertanya kepada sahabat Bilal, ya, wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku amal yang bisa kamu lakukan di dalam Islam. Karena aku mendengar suara sandalmu di sorga. Ini luar biasa, ya. Kita tahu sahabat Bilal ini sahabat yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah, ya. Walaupun beliau dulunya seorang budak, ya, berkulit hitam legam, tapi beliau merupakan orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Perjuangannya begitu perih Bilal itu saat awal-awal mengaku bahwa dirinya menjadi pengikut Rasulullah, ya. Sampai disiksa, dijemur di padang pasir, ya, oleh Abu Jahal, ya, yang kemudian mengantarkan Bilal menjadi orang yang dicintai oleh baginda Rasul karena perjuangannya itu. Nah, ini Bilal satu hari ditanya oleh baginda Rasul, wahai Bilal, amalan apa yang telah kamu lakukan sehingga aku, kata baginda Rasul, mendengar suara sandalmu di surga. Padahal Bilalnya masih hidup, ya, masih di dunia, masih belum meninggal dunia, tapi suara sandalnya sudah terdengar di surga. Kresak, kresek, kresek. Artinya apa? Ya, Bilal merupakan calon penghuni surga. Orangnya masih hidup, belum meninggal dunia, tapi sandalnya sudah di surga, ya, sampai terdengar oleh baginda Rasul. Nah, ini ada apa nih Bilal? Kok dia sandalnya sudah terdengar di surga, ya? Kresak, kresek mungkin, ya, seperti orang jalan barangkali. Sehingga Nabi kemudian bertanya, hai Bilal, amalan apa yang telah kamu lakukan sehingga aku mendengar suara sandalmu di surga? Ya, tentu Bilal juga kaget, ya. Kaget, kemudian Bilal menjawab, ma amiltu amalan arji indi min anni lam artahar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa salaitu bidzalika tuhuri ma kutiba li an usalli. Ya Rasulullah, aku tidak pernah melakukan apa yang bisa aku lakukan kecuali setiap aku berwudu, baik malam maupun siang, aku selalu melakukan 2 rakaat sholat. Jadi sebetulnya amalannya itu sangat ringan, sangat remeh. Ya Rasulullah, yang menyebabkan Anda mungkin mendengar suara terompahku, sandalku di sorga, aku tidak mengamalkan satu amalan yang berat-berat amat, ya Rasul. Hanya saja aku setiap kali melakukan wudhu, baik itu siang maupun malam, kecuali aku selalu melakukan sholat 2 rakaat. Ini ya bisa kita katakan Nabi bertanya tentang hal ini. Ya mungkin bagi Nabi, ya bukan mungkin ya, sesuatu yang baru bagi Rasulullah. Kenapa? Ketika Bilal menjawab pertanyaan baginda Rasul, itu Bilal melakukan suatu amalan yang belum pernah diajarkan oleh baginda Rasul. Tetapi karena dinilai baik oleh Bilal dilakukan. Namanya sholat syukrul wudhu, ya. Ini kalau kita bilang ini bid'ah. Bilal melakukan bid'ah
tetapi bid'ahnya yang direstui oleh baginda Rasul. Bid'ah karena memang hidup sezaman dengan baginda Rasul, sehingga Nabi langsung bisa menetapkan bahwa ini boleh, ini tidak boleh. Kalau sekarang ini orang kemudian melakukan sesuatu yang bukan sejaman dengan baginda Rasul, akhirnya orang banyak semudah mungkin memponten, mengetuk palu bahwa itu bid'ah. Nabi tidak melakukan itu bid'ah. Kalau kemudian ada pertanyaan, lah Bilal ya melakukan sesuatu di zaman baginda Rasul, wah, itu kan Bilal ya, levelnya sahabat. Akhirnya jadi berkepanjangan pembahasannya. Kalau bid'ah kemudian ngeles, ada koma-komanya, berarti selain sahabat kita nggak boleh berbuat bid'ah gitu. Jadi artinya yang dilakukan oleh sahabat Bilal ini sesuatu yang tidak diajarkan oleh baginda. Tapi Nabi nggak membantah ya. Nabi tidak melarang, karena itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Ya, bisa dikatakan bid'ah hasanah ya. Yang Nabi nggak ajarkan, tapi sesuatu yang baik. Jadi setiap melaksanakan wudhu, Bilal selalu melakukan 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Sehingga ini yang menyebabkan Bilal sandalnya terdengar di surga. Artinya bahwa wudhu itu kan amalan yang ringan. Sholat juga merupakan amalan yang ringan. Tetapi kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya, itu akan menjadi sebuah amalan yang istimewa. Wudhu itu kan remeh saja, tuh ringan saja, enteng itu. Apa beratnya berwudhu? Tetapi di balik wudhu ini luar biasa. Ya. Di samping membersihkan dosa-dosa kita, ya, dosa tangan kita, dosa di mulut kita, dosa di muka kita, dosa di kepala kita, di rambut kita, dosa di kaki kita. Rontok hilang berjatuhan dosa itu bersamaan dengan jatuhnya air wudhu itu. Itu dari sisi penghilangan dosa ya. Belum lagi nanti di akhirat ya, air wudhu ini ternyata bisa menjadi sebuah cahaya yang membuat muka kita berbeda dengan umat-umat yang lain. Sehingga baginda Rasulullah begitu mudah mengenali umatnya. Ini umatku, ini umatku, ini umatku. Kenapa? Mukanya terlihat bercahaya. Mukanya bercahaya, mukanya bersinar dari sebab dia berwudhu. Dan tentu wudhu ini ya utamanya untuk sholat sebetulnya ya. Sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Baca Quran misalkan ya. Harus wudhu dulu. Tetapi di lain itu juga wudhu bisa kita lakukan setiap kita akan melakukan pekerjaan yang baik ya. Tidak harus untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Tetapi semua aktivitas yang baik dalam rangka kita mengharapkan ridho dari Allah, itu akan sangat positif dan baik seandainya kita awali dengan berwudu. Contoh, kita akan pergi bekerja, wudu dulu, wah mantap, bagus. Ya, seorang anak remaja dia mau pergi ke sekolah mencari ilmu, dia berwudu dulu, bagus. Ya, petani mau pergi ke sawah, wudu dulu, wah istimewa ya. Nelayan mau pergi ke laut mencari ikan, wudhu dulu, luar biasa. Seorang pegawai mau pergi ke kantor, wudhu dulu, mantap itu. Sehingga wudhunya itu akan melindungi lahir batinnya dari kemungkinan dia untuk berbuat dosa. Ketika kemudian seumpama ya Allah cabut nyawanya di perjalanan, dia meninggal dunia di tengah jalan, dalam kondisi dia masih memiliki wudhu, kan meninggalnya husnul khatimah. Meninggal dalam kondisi yang suci, yang bersih, karena masih tersiram air wudhu. Ya. Itu luar biasa. Dan sahabat Bilal ini melakukan amalan yang sebelumnya baginda Nabi nggak mengajarkan itu ya.
Tetapi itu bagus, hanya melakukan 2 rakaat sholat sunnah setelah beliau melakukan wudhu. Nah sebab itu kita bisa mencontoh ya amalan dari Bilal ini. Kita bisa amalkan, kita bisa contoh. Misalkan kita habis wudhu ya, entah itu di rumah, lebih-lebih kalau di masjid ya, di masjid, habis kita melaksanakan wudhu, kita kemudian laksanakan 2 rakaat, namanya sholat syukrul wudhu. Ya. 2 rakaat saja, nggak usah panjang-panjang dan nggak usah berjamaah ya. Ini sifatnya pribadi. Sholat yang sifatnya pribadi, karena sholat pun kan ada, biarpun sunnah itu bermacam-macam. Ada sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah, ya, seperti sholat tarawih, ya, istisqa, sholat Aid, itu kan sholat sunnah tapi sangat dianjurkannya untuk berjamaah. Ya. Sholat gerhana, ya, khusuf dan kusyuf itu juga sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk berjamaah. Tetapi ada sholat sunnah yang tidak dianjurkan, bahkan mungkin tidak boleh ya, tidak boleh untuk dikerjakan dengan berjamaah. Contohnya tahiyatul masjid, ya, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, ini juga sholat yang sifatnya pribadi. Sholat duha juga termasuknya sunnah yang tidak dianjurkan untuk berjamaah. Ya. Istikharah itu juga sholat sunnah yang dianjurkan untuk tidak berjamaah. Ya. Nah, termasuk di antaranya syukrul wudhu. Ya. Ini sholat sunnah yang tidak dianjurkan untuk melaksanakan berjamaah. Kapan waktunya? Bebas ya. Kalau di sini Bilal mengatakan min laili au naharin, baik siang maupun malam. Aku selalu ya Rasulullah ketika selesai berwudu aku langsung mengerjakan 2 rakaat. Ya. 2 rakaat sholat sunnah. Artinya sholat syukrul wudhu ini sholat yang ada penyebabnya. Jadi walaupun dikerjakannya di waktu-waktu yang terlarang tetap boleh. Ya. Tetap boleh karena ada sebabnya. Yang tidak boleh itu sholat yang tidak ada sebabnya tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang. Tapi kalau sholat itu ada sebabnya, misalkan saja sholat jenazah ya. Setelah subuh kita memang tidak boleh mengerjakan apapun sholatnya ya. Tetapi kalau ada penyebabnya, ada orang meninggal dunia yang harus mungkin dilakukan sholat seketika itu juga, tidak ada waktu untuk menunggu barangkali, maka di waktu-waktu yang terlarang pun boleh dikerjakan. Ya, ketika matahari tepat di atas kepala kita, itu kan saat dimana kita tidak boleh melaksanakan sholat ya. Tetapi kalau sholatnya yang ada penyebabnya, misalkan tahiyatul masjid, syukrul wudhu, ya, atau jenazah, kita tetap boleh mengerjakan di waktu yang terlarang. Setelah asyar itu juga waktu yang kita boleh kita kerjakan untuk sholat. Lalu bagaimana kalau ada orang meninggal dunia, ya, disolatkannya sebelum maghrib setelah asyar, ya. Apakah tidak boleh? Ya tentu boleh, ya. Karena itu sholat yang memang ada penyebabnya. Tapi kalau sholat rawatib itu tidak boleh ya. Sholat safar juga termasuk sholat yang ada penyebabnya, yaitu kita akan melakukan perjalanan. Sehingga jika dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang tetap boleh ya. Kita mau berangkat umroh misalkan ya, ke tanah suci, berangkatnya setelah subuh 5:30 umpama. Kita kan dianjurkan tuh melakukan sholat sunnah safar. Nah, itu kan waktu yang terlarang itu. Tetapi tidak boleh karena kita membutuhkan sholat itu. Ada penyebabnya, ada musababnya. Bukan asal sholat. Kalau sholat yang tidak ada penyebabnya ini baru dilarang. Ya. Rawatib ini kan tidak boleh dikerjakan di waktu tertentu. Setelah subuh tidak ada rawatib. Setelah asar tidak ada rawatib. Ya. Nah, syukrul wudhu termasuk sholat yang ada penyebabnya, yaitu kita berwudhu. Maka dianjurkan kita boleh untuk melakukan syukrul wudhu sebagaimana Bilal ya. Min laili au naharin. Saya kerjakan di waktu malam maupun di waktu siang. Ini amalan bid'ah. Kalau orang sekarang melakukan suatu amalan yang Nabi nggak mencontohkan, langsung tuh divonis bid'ah itu, tertolak itu.
Kalau dibilang, lah sahabat melakukan, itu kan sahabat, beda lagi levelnya, makomnya beda ya. Kok bid'ahku ada makom-makoman ya. Kalau bid'ah ya bid'ah, tidak ada ini si A boleh, si B tidak boleh, si C boleh, si D tidak boleh, makomnya beda, sehingga yang makomnya rencekan model kita nggak boleh berbuat bid'ah. Itu kan, dan sebab itu kan terlalu jauh kita ya memvonis orang lain. Jadi selama amalan kita tuh ada dasar hukumnya, ada hadisnya, ada dalilnya dan sahih dalilnya, ya. Meskipun Nabi barangkali tidak mengajarkan, tidak pernah ada di zaman Rasulullah, tapi dalilnya ada, dasarnya ada. Tidak bisa kemudian kita memponten bahwa itu amalan bid'ah. Jadi amalan yang bagus ya kita kerjakan, amalan yang tidak bagus ya kita tinggalkan. Itu. Walaupun barangkali Rasulullah nggak melakukan, tapi itu amalan bagus, ya, amalan yang baik, ya, yang insya Allah nggak menyimpang, tidak membahayakan akidah, tidak membahayakan ya, keimanan kita, tidak menyimpang dari ajaran Islam, insya Allah itu bernilai baik, ya, bernilai baik. Jadi Rasulullah pun sedikit kaget, ya, terkejut. Wahai Bilal, aku mendengar suara sandalmu di sorga. Kamu ngamalin apa kalau bahasa kita ya? Kamu ngamalin apa Bilal? Aku nggak mendengar terompah-terompah yang lain, sendal orang yang lain, hanya sendalnya kamu. Kamu ngelakuin apa? Apa jangan-jangan ada amalan yang belum pernah aku ajarkan itu? Nah, ketika Nabi mendengar keterangan dari Bilal, Nabi nggak membantah, ya. Tapi tidak membantah, wah itu amalan bagus, teruskan, ya. Itu amalan yang tidak bertentangan dengan akidah, teruskan. Karena kita mensyukuri, ya, mensyukuri bahwa kita masih bisa wudhu. Kita mensyukuri bahwa kita umat Islam diberikan satu keistimewaan, satu amalan, satu perbuatan yang remeh, tapi efeknya besar dalam rangka penghapusan dosa, yakni wudhu. Dengan catatan wudhu kita benar, ya, wudhu kita sah, wudhu kita sesuai, wudhu kita sempurna, ya, seperti yang dituangkan dalam ajaran fikih kita, ya. Tapi kalau wudhunya asal-asalannya, wudhunya tidak sempurna, wudhunya itu ya seperti orang dikejar-kejar setan, ya, begitu cepat akhirnya air tidak mengalir secara rata, ya. Tangan masih kering, kaki sebagian masih kering, ya. Muka sebagian masih kering. Nah, ini kalau anggota tubuh kita yang harus terkena wudhu, ya, kemudian ada sebagian yang masih kering, ini akan bermasalah wudhu kita. Kecuali anggota tubuh kita yang memang disunahkan ketika wudhu, bukan diwajibkan, ya. Tidak termasuk rukun wudhu, tidak termasuk anggota wudhu. Misalkan kita berkumur-kumur, ya, kumur kita nggak sempurna ini, nggak terlalu bersih-bersih amat, nggak jadi masalah, ya. Membersihkan telapak tangan, ini kan sunnah. Seandainya nggak begitu sempurna amat, masih ada kering, nggak jadi masalah, karena itu sunnah. Yang bermasalah itu kalau itu rukun wudhu, sesuatu yang memang wajib dibasuh ketika wudhu, ya. Seperti membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh rambut kita, kepala kita, ya, membasuh kaki kita, itu kan wajib, harus sempurna, tidak boleh tidak, ya. Membasuh telinga, ini kan sunnah. Seumpama telinga kita enggak bersih-bersih amat, ya, ada sebagian telinga kita yang kering, ini insya Allah enggak jadi masalah, karena telinga itu bagian sunnah saja, ya. Sunnah. Ya, syukur-syukur semua yang kita kerjakan, dari kita membasuh tangan berkumur-kumur, ya, sampai membasuh telinga, semua dikerjakan secara sempurna. Sehingga wudhu kita sempurna. Dengan wudhu kita sempurna, insya Allah banyak pula dosa-dosa yang berguguran dari tubuh kita bersamaan dengan wudhu yang kita kerjakan. Ini kan luar biasa, ya. Belum sholatnya saja, itu belum sholat, baru wudhu. Sudah kita mendapatkan ampunannya. Dosa kita dihapus, dosa kita dibersihkan, dosa kita luntur bersamaan dengan jatuhnya air wudhu itu. Apalagi kita mengerjakan sholat syukur wudhu, mengerjakan tahiyatul masjid, mengerjakan sholat rawatib, sholat yang wajibnya, subhanallah itu. Berapa lapis sholat yang kita kerjakan,
yang akan sangat memungkinkan dosa kita pun akan banyak terbuang itu. Jadi kalau kita beramal itu jangan minimalis ya. Jangan yang kita kejar hanya wajibnya, ya memang ya. Yang utama itu wajibnya ya. Tapi yang rawatibnya ini kan sebagai penambal sholat wajib kita. Kalau sholat wajib kita nggak sempurna, kemudian disempurnakan dengan yang lain, yang sunnah-sunnahnya itu. Kalau kita hanya mengejar yang wajib saja, khawatir kalau kemudian yang wajib ini nggak sempurna. Tidak ada yang bisa menambah kesempurnaan sholat wajib kita. Maka kalau kita mau sholat, ya bagusnya kita utamakan yang wajib ya. Kita kejar yang wajib itu bagus, tetapi akan sangat bagus kalau kemudian kita tambah dengan yang sunnah-sunnahnya. Yang sunnah kita kerjakan ya. Syukrul wudu, tahiyatul masjid, rawatib ya. Apalagi ditambah yang lain ada tahajud, oh subhanallah ya. Semakin lengkaplah sholat wajib kita, semakin sempurnalah kekurangan-kekurangan yang ada dalam sholat wajib kita. Tetapi yang utama juga sholat wajib kita kerjakan jangan munfaridnya. Kita kerjakan berjamaah di masjid, jangan munfarid ya. Biarpun itu sholat wajib nilainya besar ya, nilainya berbeda dengan sholat yang sunnah, tetapi kalau sholat yang wajib ini kita kerjakan dengan munfarid, tetap aja keutamaannya kecil ya, dibanding dengan yang kita kerjakan berjamaah. Sudahlah itu sholat wajib dikerjakan berjamaah pula, subhanallah, nilainya akan semakin besar. Sebab itu ya kita isi masjid kita ya, kita ramaikan masjid kita dengan kegiatan sholat berjamaah.